Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara untuk mengisi halaman web Anbeka. Oke, langsung saja kita buka browser. Kemudian silakan kawan-kawan buka web Anbeka. Kemudian silakan login menggunakan username dan password sekolah atau madrasah masing-masing. Silakan ketikkan teks yang ada di sini. Jika di sini menggunakan huruf besar, maka gunakan juga huruf besar di sini. Ya, setelah itu silakan klik masuk. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Silakan kawan-kawan isi nama Proktor Anbeka. Kemudian kalau mau diganti passwordnya silakan. Masukkan email dan masukkan nomor handphone. Setelah itu silakan kawan-kawan klik simpan. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya silakan kawan-kawan ke menu data sekolah. Di bagian identitas, silakan kawan-kawan isi datanya. Nah, kemudian di status pelaksanaan, silakan kawan-kawan isi mandiri atau menumpang. Kemudian di moda pelaksanaan, silakan kawan-kawan pilih apakah online atau semi online. Setelah kita isi, silakan diisi juga tim teknis. Silakan diisi datanya, siapa yang menjadi penanggung jawab, kemudian menjadi proktor, kemudian yang menjadi teknisi. Selanjutnya di infrastruktur, silakan kawan-kawan isi jumlah komputer proktor berapa, jumlah kepemilikan lab komputer berapa, jumlah klien, jumlah switch hub, kemudian jumlah access point, kemudian sumber listrik berapa, nama ISP-nya apa, ya, silakan dipilih. Kemudian bandwidth upload dan bandwidth download-nya berapa. Nah, untuk mengetahui berapa bandwidth upload dan bandwidth download, silakan kawan-kawan buka tab baru. Kemudian ketikkan saja speed test. Seperti itu ya. Katakan enter. Kalau muncul seperti ini langsung saja klik saja. Kemudian kita klik mulai. Nah, di sini kita sudah dapat ya. Udunya itu 23,75. Jadi kita isikan di sini. Ini download ya. Kita genapkan saja 23. Kemudian di sini upload 6,82 kita genapkan menjadi 6. Setelah semua kita isi, langsung saja kita klik simpan. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik surat kesiapan, kemudian klik cetak. Setelah muncul seperti ini, silakan klik cetak, kemudian ubah ke dalam PDF ya, cetak dalam PDF, kita klik print. Kemudian PDF-nya silakan kawan-kawan simpan. Kemudian silakan PDF ini kawan-kawan tanda tangani. Selanjutnya setelah ditandatangani nanti di-scan dan di-upload. Untuk menguploadnya silakan klik kembali surat kesiapan, kemudian klik upload. Nah, jadi di sini yang di-upload itu filenya dalam bentuk gambar ya, JPEG atau PNG. Oke, langsung saja kita klik browse. Kemudian kita klik filenya, kemudian kita klik open. Selanjutnya silakan kawan-kawan klik upload. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau berhasil, maka kalau kita klik lihat gambar, maka file yang kita upload tadi akan kelihatan di sini. Setelah data sekolah selesai, langsung saja kita ke menu biodata siswa. Kemudian silakan kawan-kawan klik ambil dari bioan. Kemudian kita klik ya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka ini adalah nama-nama siswa yang akan mengikuti Anbk. Untuk siswa MTS dan MA itu ada sebanyak 45 siswa ya. Yang ikut Anbk dan 5 menjadi cadangan. Jadi total ada 50 peserta. Oke, setelah kita tarik biodata siswa dari AN, langsung saja kita ke menu asesmen nasional. Fakta integritas. Kemudian silakan kawan-kawan klik tambah di fakta integritas. Selanjutnya di sini masukkan NIP kepala madrasah, kemudian masukkan nama kepala madrasah, kemudian pilih tugasnya sebagai penanggung jawab, kemudian kita klik simpan, kemudian kita klik OK.
Saya silakan ditambah lagi, kemudian masukkan NIP Proktor yang tadi kita isi di data sekolah ya. Kemudian tambah lagi, dan masuk di teknisi. Setelah itu silakan kita masuk ke komputer Proktor. Kemudian silakan kawan-kawan klik tambah. Di sini silakan masukkan jumlah kliennya berapa. Saya masukkan 15. Kemudian digunakan untuk silakan pilih berapa ruang yang digunakan untuk UNBK. Maka kita pilih saja satu ruang. Kemudian silakan kawan-kawan ketikkan nama ruangnya apa. Selanjutnya silakan kita klik simpan. Kemudian kita klik OK. Setelah komputer Proktor, langsung saja kawan-kawan ke pengaturan sesi. Nah, di pengaturan sesi ada beberapa hal yang harus kawan-kawan perhatikan ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Excel ya. Untuk pengaturan sesi MA dan MTS itu ada beberapa ketentuan. Maksimal peserta itu 45, maksimal gelombang itu 2 gelombang dengan syarat satu gelombang itu 2 hari. Berarti kalau kawan-kawan ikut 2 gelombang, berarti AMBK-nya itu 4 hari. Kemudian maksimal sesi itu 3. Selanjutnya maksimal siswa per sesi itu 15. Nah, jadi untuk menentukan sesi nanti silakan kawan-kawan download saja Excel ini. Mana tahu ada yang membutuhkan dan masih bingung dalam pengaturan sesi ya. Nah, di sini silakan kawan-kawan isikan jumlah peserta. Karena jumlah peserta saya 45, maka saya ketik 45 di sini. Kemudian silakan kawan-kawan tentukan kawan-kawan UNBK mau ikut berapa gelombang. Nah, kebetulan saya hanya ikut satu gelombang saja, maka saya ketikkan satu di sini. Kemudian selanjutnya silakan kawan-kawan di sesi, kawan-kawan mau ikut berapa sesi. Ya. Kebetulan saya ikut 3 sesi, maka saya ketikkan angka 3 di sini. Maka secara otomatis satu sesi itu sebanyak 15 orang. Kalau seandainya siswa kawan-kawan itu 20 orang, nah maka secara otomatis di sini satu siswa satu sesi itu 7 ya, 7 siswa. Seandainya pun 20 tapi kawan-kawan ikut 2 gelombang, nah maka secara otomatis di sini satu sesi itu 3 ya. Jadi semakin banyak gelombang yang kita ikuti, maka jumlah laptop klien itu juga akan semakin sedikit. Oke, kebetulan siswa saya 45, saya hanya mengikuti satu gelombang saja, maka di sini jumlah siswa saya per sesi itu 15. Ya, maka di web UNBK akan kita atur nomor urut 1 sampai 15 itu di sini sesi 1 ya. Karena jumlah siswa per sesinya 15. Oke, langsung saja kita praktekkan. Silakan di ID Proktor diisi sampai selesai semua. Nah, untuk cadangan ini nggak usah diisi ID Proktor. Kemudian di gelombang, karena saya ikut satu gelombang, ya, maka di sini saya pilih gelombang 1 semua sampai ke bawah. Oke, setelah kita selesai mengatur gelombang, maka langkah selanjutnya kita akan mengatur sesi. Nah, sesuai dengan di Excel ya, satu sesi itu 15 siswa, maka di web AMBK kita atur nomor urut peserta 1 sampai 15 itu kita atur di sesi 1. Maka kita isikan angka 1. Di hari pertama, hari keduanya kita buat sama aja sesi 1. Oke, 1 sampai 15 sesi 1. Kemudian 16 sampai 30 kita buat itu sesi 2. Maka kita ketikkan angka 2 di sini. Hari pertama 2, hari kedua 2. Sampai nomor urut siswa 30. Nah, setelah nomor 30 selesai, maka lanjut nomor 31 sampai 45 itu kita buat sesi 3. Hari pertama 3, hari kedua juga 3. Oke, setelah selesai kita atur sesi,
ya, sesuai dengan Excel ini tadi, ya. Maka langsung saja kita centang semua, kemudian silakan kawan-kawan klik simpan. Kemudian kita klik OK. Maka selesai kita pengaturan sesi. Selanjutnya silakan kawan-kawan cek kelengkapan data. Nah, di kelengkapan data, ya, ini kita buat dulu 100 saja. Nah, di kelengkapan data, pastikan semuanya ini sudah centang hijau semua. Semuanya sudah centang hijau. Nah, kalau sudah centang hijau seperti ini, artinya kawan-kawan sudah berhasil melengkapi web UNBK. Nah, khusus kawan-kawan yang menggunakan dua gelombang, contoh ya, di sini kita isi jumlah peserta 45 yang diikuti dua gelombang, kemudian sesinya itu 3, maka per sesi itu adalah 8 siswa. Nah, maka pengaturannya itu adalah nomor urut 1 sampai 8 itu gelombang pertama, sesi hari pertama hari keduanya 1, 9 sampai 16 itu gelombang pertama, sesinya 2, 17 sampai 24 itu gelombang pertama, sesinya itu 3. Nah, kemudian 24 sampai 32 itu kawan-kawan lanjut ke gelombang kedua. Sesinya itu kembali ke sesi satu hari pertama dan hari keduanya. Begitu juga selanjutnya, ya, 32 sampai 40, 33 sampai 40, nomor peserta 33 sampai 40 itu gelombang 2 diisi. Sesinya itu sesi 2. Kemudian 41 sampai 45 itu gelombang 2, sesinya itu sesi 3. Ini adalah contoh pengisian kalau kawan-kawan mengikuti dua gelombang, ya. Jadi perhatikan urutan nomor pesertanya ini sesuai dengan jumlah siswa per sesi yang ada di sini. Nah, untuk kawan-kawan SD dan MI, itu ada beberapa ketentuan di UNBK. Maksimal pesertanya itu 30, kemudian maksimal gelombangnya itu 4. Jadi kawan-kawan SD atau MI bisa mengikuti UNBK sebanyak 4 gelombang. Jadi kalau 4 gelombang itu 8 hari UNBK-nya. Kemudian maksimal sesi 3, kemudian maksimal siswa per sesi itu 10. Jadi kalau kawan-kawan punya peserta 30, kemudian mengikuti UNBK hanya satu gelombang, kemudian sesinya 3, maka jumlah siswa per sesi itu adalah 10. Nah, jadi pengaturannya adalah seperti ini. Nomor urut peserta 1 sampai 10. Kalau kawan-kawan ikut satu gelombang, bebas memilih ya. Mau ikut gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, atau ikut di gelombang keempat. Itu bebas memilih. Kali ini saya contohkan, anggap saja ini ikut gelombang pertama. Maka kita buat di gelombang itu gelombang pertama. Kemudian sesinya itu hari pertama 1, hari kedua 1. Nomor 11 sampai 20 itu tetap gelombang pertama. Seksinya itu 2, 2. Nomor urut peserta 21 sampai 30 itu tetap gelombang pertama. Seksinya itu 3, dari kedua juga 3. Nah, ini kalau kawan-kawan ikut satu gelombang. Nah, bagaimana kalau kawan-kawan ikut 4 gelombang? Nah, kalau seandainya pesertanya juga 30, kemudian kawan-kawan ikut 4 gelombang, kemudian sesinya 3, maka setiap sesi itu pesertanya adalah 3 orang. Nah, pengaturan sesinya di web UNBK adalah sebagai berikut. Nomor urut peserta 1 sampai 3
Itu gelombang pertama, sesinya itu satu, satu. Nomor urut peserta 4 sampai 6, itu gelombang pertama, sesinya itu 2, 2. Nomor urut peserta 7 sampai 9, itu gelombang pertama, sesinya itu 3, 3. 10 sampai 12, itu gelombang 2, sesinya itu kembali ke sesi 1. Nah, 13 sampai 15, itu gelombang 2, sesinya itu 2, 2. 16, 16 sampai 18, itu gelombang 2, sesinya itu 3, 3. 19 sampai 21 itu gelombang 3, sesinya kembali sesi 1 lagi. Kemudian 22 sampai 24, itu gelombang 3, sesinya itu 2, 2. 25 sampai 27, itu gelombang 3, sesinya 3, 3. Nah, kemudian 28 sampai 30 itu masuk di gelombang 4. Sesinya itu kembali ke sesi 1, sesi 1. Nah, ini bagi rekan-rekan MI yang mengikuti sebanyak 4 gelombang. Ya. Jadi perhatikan urutan pesertanya saat mengisi di web MBK. Oke, sekian dulu tutorial singkat kita bagaimana cara untuk mengisi web MBK. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk kita semua. Saya akhiri bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.